dengan siapa kalian? Gue lagi baru makan sama teman gue 2 suap, gue langsung kakak kelasnya Mereka gimana ekspresi? Dan akhirnya gue gak masuk seminggu. Karena kita bukan siapa-siapa, bebas jadi siapa saja. Terserah orang mau menilai, yang penting jangan saling bertikai. Bahagia sama-sama, kenapa bahagia sama-sama. Hai BSS friend, kembali lagi bersama BSS bukan siapa-siapa, jadi siapa-siapa. Apa kabar BSS friend semuanya? Kita kembali podcast di WS. Ini tempat hangout yang enak di Citos, Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Oke, kita mau ngobrol nih. Kebetulan kita cuma berdua. Iya. Nadia lagi nggak bisa ikut. Tidak bisa ikut. Lagi Iya. absen dulu di Lagi- hari ini. Kita mau bahas apa nih Lin yang lagi viral terus nih? Ya, tentang bully. Bully ya. Itu kayaknya viral terus. Ya, Ya sampai kita nggak mau baca tapi jadinya baca. ya mau nggak mau. Mau nggak mau. Oke. Karena kebetulan kan juga kejadiannya itu kan di SMP, di SMA. Di sekolah lah ya. Di sekolah benar. Dan terakhir mengakibatkan nyawa anak hilang. Iya. Ya, itu tuh kita sebagai ibu tuh sedih banget gitu dengernya. Tapi sebenarnya bully ini waktu zaman kita nggak kenal ya Lin ya kata-katanya. Bully, Ya. ya. Kita dulu taunya nih angkatan 90-an. Digencet siapa? Rata-rata siapa? Kakak kelas. Nah, ini nih fenomenal kalau di zaman kita karena digencet kakak kelas itu udah kayak biasa. Ya. Tapi nih ya yang gue inget-inget tuh kalau digencet kakak kelas itu sebatas dikerjain gak sih Lin? Nggak fisik ya? Kalau gue, jujur, gue itu ngalamin digencet itu baru SMA. Kalau SD, SMP, gue nggak ngerasain. Malah gue ngerasain itu digencet di SMA. Kalau di tempat kuliah kita beda lagi ya, ospek. Itu gitu, beda lagi. Ya. Cuman kalau bener gencet gue SMA sih. Itu gue bener-bener. Sama kakak kelas? Iyalah sama kakak Iya, kelas. jarang lagi di antara kita digencet sangkatan. Enggak. Enggak ya. Nggak ada. Makanya gue bingung sekarang bullying satu angkatan. Iya betul. Terus cerita lo? Kalau gue digejatnya itu ya nggak tahu ya, mungkin di tahun 90-an itu digencetnya. Jadi di sistem di sekolah gue yang lama itu memang ada beberapa peraturan lah gitu. Jadi kayak kantin depan itu hanya boleh anak kelas 3. Kantin mana kelas 2. Jadul banget lah ya itu ya. Kayak gitu. Nah, kalau kejadian gue itu digencet tuh lucu gitu. Jadi kan kita tuh kelas 1 itu bener-bener rok harus di bawah lutut, baju harus tidak boleh ketat gitu. Which is itu semua sekolah tuh kayaknya tuh ya. Tapi waktu zaman gue itu kan lagi ngetan bate-bate ya. Bate itu kayak ya lu baju seragam SD lo ganti lah jadi fit body lah. Jadi logo SMA gitu kan. Tapi kita kelas 1 tuh nggak boleh kayak begitu. Nah, jadi gue waktu itu memang udah diingetin bahwa lu rambut gak boleh berwarna dan lain-lain gitu kan. Oke lah. Nah, di momen itu memang gue punya temen kelas 3 ya kan. Jadi udah dikasih tahu deh nggak boleh A B C. Oh ya udah jadi gue ya wah nggak boleh ini oke. Nah, kan gue pakai kacamata kan Bun, jadi karena gue anak baru pengen tampil modis juga, jadi kalau di kelas gue ganti kacamata, gue pakai kacamata model Lisa Loop lah gitu, model cat eye gitu kan. Nah, yang gue nggak tahu ternyata di sekolah gue yang dulu itu kakak kelas suka muter kelas gitu kan. Jadi posisi gue itu gue di lantai 2 gue lupa deh. Memang, nah jadi tuh si kakak kelas nih
kalau kita lagi pelajaran, dia suka muter, dia ngecekin kamar mandi anak kelas 1, ya kan. Nah, kebetulan kelas gue itu sebelah kamar mandi. Nah, jadi kakak kelas itu ngelihat gue di kelas pakai kacamata, silih salup. Terus nah gara-gara itu gue dipanggil. Ya dipanggil nih. Dipanggil, Terus pas udah. Dipanggil. Pokoknya gue udah diincar, gue dicari tahu nama gue, Akhirnya gue disuruh datang ke warung lah, tempat mereka nongkrong, cewek-cewek ini. Serius lu? Iya, ya udah. Terus? Ya udah gue bilang, lu kok kacamata lu ganti? Lu baru dua kacamata ya? Gila lu gaya banget lu ya gitu kan. Kacamata lu disalup nih, lu berarti bisa nyanyi dong disalup aja nih, disalup. gue bilang, maaf kak, saya nggak bisa nyanyi. Iya, gue suruh nyanyi, Tuh kan? ya udah, akhirnya Nyanyi tuh? ya enggak lah, ya enggak, gue lupa gue nyanyi apa enggak, gue juga lupa deh. Udah kejadian itu udah, terus Tapi udah cuma sebatas itu, Lin? cuma sebatas itu. Nah, terus kalau gue digencat juga, nggak tahu kenapa di dalam satu angkatan itu gue disuruh dalam satu angkatan gue cuman berdua, temen gue cewek, gue disuruh pakai rok itu setengah betis doang. Jadi gue kesunan giri tuh. Jadi gue bilang, Pak besok pokoknya harus jadi aja, gitu kan. Karena gue dikasih cuma waktu 2 hari, ya kan. Which is itu harus ngejahit, gue lupa deh. Pokoknya intinya, yaudah pagi-pagi gue menghadap itu setengah betis. Jadi gue 7/8 jadinya rok gue ya, Bo ya. Jadi satu angkatan yang pakai rok 7/8 cuman gue doang sama temen gue. Nah, kalau gue sih gue digencatnya kayak begitu. Nah, karena waktu itu aneh kan, itu kok nih anak 2 cewek cuman pakai rok 7/8. Akhirnya anak kelas 3 lah manggil gue. Anak kelas 3 manggil gue, lo kenapa pakai rok begini-begini gitu? Ya kak, disuruh masih kakak ini, kelas 2. Siapa namanya? Akhirnya anak kelas 3 lah bantuin gue, dipanggil lah yang nyuruh-nyuruh gue itu. Terus nah dari situ dengan bantuan kakak kelas 3 gue aman. Oh, tapi nggak jadi makin digencet kan biasanya gitu tuh. Enggak, soalnya dia takut sama yang anak kelas 3 itu. Nah, kalau gue gitu. Kalau gue sih kenanya gitu ya. Cuman adalah beberapa temen gue sempet lah ada yang diludahin, dipanggil, ditoyor-toyor, kayak gitu juga ada, cewek sama cewek gitu. Itu sih yang gue hadapin waktu SMA yang sama. Sebenarnya sih nggak digencet sih, cuman ada kejadian lucu. Gue sama teman-teman gue udah tahu bahwa itu kantin hanya boleh anak kelas 3 gitu. Tapi kita pikir, lagi olahraga nih kita kan, nggak ada siapa-siapa. Terus kakak-kakak kelas 3 lagi di kelas, ya kan. Wah aman nih, soalnya di kantin kakak kelas 3 itu terkenal mie ayam enak banget Bun, ya kan. Nah, kita pesen lah mie ayam nih rame-rame. Nggak tahu-taunya ini Bun, itu kakak kelas lagi ujian, jadi setengah masuk, setengah suruh keluar. Gue lagi baru makan sama teman gue 2 suap, gue langsung ngeti. Kakak kelas itu mereka gimana ekspresinya? Cuma ngeliatin, terus udah kita tinggalin itu mie ayam, gue kabur sama temen gue. Itu saking takutnya ya sama kakak kelas gitu kan. Nah itu sih yang gue alamin sih waktu SMA. Tapi nggak ada kan, maksudnya yang tiba-tiba terus jadi kayak masuk ICU. Zaman gue nggak sih. Nggak ada kan? Lebih ke dibentak-bentak aja, dipanggil, dikerjain, diisengin gitu. Itu gue. Tapi kalau temen gue ya fisik. Ada temen gue fisik gitu. Cewek-cewek. Kalau gue sih cewek-cewek. Kalau cowok fisik juga sih. Kalau ada cowok ya? Ada. Cuman ya gue sih beruntungnya gue nggak kena fisik ya, cuman dibentak-bentak aja kalau gue. Cewek itu lebih banyak bentak-bentak sih menurut gue. Iya, karena gue waktu SMP kena, karena padahal satu SMP sama gue ya. Iya, tapi waktu gue kelas 1 deh kalau nggak salah. Lu belum masuk kan? Iya. Nah, terus gue kelas 2 lu masuk, gue kan ikut OSIS. Nah, ada beberapa dari angkatan kita yang nggak terima gitu loh. Terus dia minta backingan kelas 3. Jadi Lin, sehari-hari gue masuk SMP Tarki itu, kan lewatin jendela anak kelas 3. Iya, diterakin. Plototin gue. Dan yang kayak gitu cowok. Oh gitu. Iya kan ngeselin banget ya, gue tuh kayak
ini cowok-cowok ngapain sih? Biasa kan cewek sama cewek gitu kan. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh kita ngerasanya digencet karena suatu hal dan rata-rata karena jealous ya. Kalau Yes. cewek ya. Gue nggak tahu ya jelas apa kalau nggak tuh emang iseng aja kali ya Bunda, ya kan? Iseng aja nggak ada. Gue gak ngerti kenapa sih. Dan untungnya gue sih kayak gitu-gitu gue gak kena mental sih. Kayak gue ngerasanya ya ini emang harus gue jalanin aja nih. Emang ada aja orang-orang yang tipenya kayak gitu. Kalau menurut gue ada aja nih yang kayak gini nih. Kalau gue kena Bun. Oh lu kena ya? Ya takut lah. Jadi kalau ketemu kakak kelas tuh kayaknya Oh iya kalau takut iya. Itu kan membuat sebenarnya ini gini loh. Gue ngerasa ya dengan kayak gitu emang iya. Setiap mau lewat kelas kakak kelas tuh kayak melipir gitu kan. Tapi buat gue it's okay gitu loh. Gue harus begitu ya udah gitu. Nah pas gue di Semetarki sama. Kena juga loh. Gue gak tahu ada berita apa ya tiba-tiba begitu gue nyampe sekolah adalah satu artis. Gue gue tahu nih dipanggil dong. Dipanggil sekolah gue itu ada jalan gang-gang gitu yang warungnya baru buka pokoknya gue ke sekolah tuh nyampe sekolah udah jam 6:30 kurang lah ya. Warung emang ada kembalian lu ngasih 50.000 gak ada kan. Nah jadi tantangannya si kakak kelas ini gue disuruh nyari teh botol dengan duit dia 50.000 harus ada kembalian. Jadi gue ngiter ke warung-warung yang baru buka dan gue mohon-mohon untuk supaya ada kembalian. Setelah gue berhasil itu dipuji dong gue. Kamu bagus tuh kayak gitu. Kalau ada yang ini sama kamu bilang ya sama saya yang kayak gitu gitu lah. Dapat nih kunciannya. Iya dapat. Nah pas gue naik kelas 2 dia kan udah gak di situ. Guru SMP kita guru ngetik dulu ngajar di Semetarki dari SMP Tarki. Tanpa izin sama gue dimasukin ke OSIS lagi. Gue gak mau. Gue gak datang meetingnya. Besoknya gue dicari. Begitu gue dicari, gue habis ngecat rambut, bukan ngecat, bleaching. Apa zaman dulu tuh highlight. Ya highlight, bukan bleaching, highlight. Lu nekat juga lo satu SMA. Asli. Nah terus cari masalah, makanya terus ternyata gue dicari. Terus gue ditarik lah ke kelas 3. Itu kalau itu udah pakai dorong-dorong. Karena cewek semua kan. Iya. Berarti lu didorong dong ya. Semea. Didorong-dorong, terus rambut gue digini. Dan akhirnya gue gak masuk seminggu. Itu betul kena mental tuh. Enggak, tapi setelah itu gue juga kayak nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue nggak yang terus jadi kebawa sampai sekarang terus gimana-mana. Nggak gitu sih. Terus ya gue jadi menjadikan cerita itu ya cerita zaman dulu ya. Cerita sekolah-sekolah yang dan semuanya cewek gitu kan. Ya lucu sih buat gue. Selama tidak ada korban jiwa dan segala macam, menurut gue ya gue juga gitu nggak mau datang ke rapat OSIS gitu kan. Kadang-kadang ada kayak gitunya ya. Nah sekarang yang mengkhawatirkan kita tuh kan yang udah nelan korban gitu ya Lin, terus yang sadis gitu loh. Dan mereka satu angkatan loh kejadiannya. Iya, kebanyakan satu angkatan sekarang ya. Nah itu kan yang akhirnya sekolah itu kan menurut gue harus mencari tahu kenapa ini terjadi. Terus kalau memang anak sudah melaporkan harusnya kan ditindaklanjuti. Iya, ditindaklanjutin. Yang gue dengar terakhir itu kan tidak ada yang dilakukan oleh pihak sekolah gitu. Karena zaman kita dulu ada ospek kan. Masuk SMA ada ospek. Masuk kuliah ada ospek. Dan kayaknya senior itu menghabiskan di situ. Setelah ospek justru nggak ada apa-apa menurut gue. Habis itu udah tapi gitu. kalau SMA tuh abis ospek ada aja Bun ada aja ya kan? umur segitu lah ya. Yang nggak ada itu kuliah tuh bener-bener fair-fairan aja. Malah lo berteman kadang-kadang ya kan. Cuman yang gue tapi ospek tuh zaman dulu ada yang beberapa nelan korban loh. Makanya kan ditiadakan. Di kampus-kampus yang lebih ini sih Lin kayak jurusan-jurusan yang lebih inilah, lebih tough lah. Ya, jadi gue dengar tuh ada yang di Bandung, Jakarta. Nah mereka tuh akhirnya pemerintah menghapus ospek itu, menghapus. Tapi kok kesini-sininya jadi kayak si senior ini kayak nggak punya wadah untuk itu lagi, jadi nyari celah untuk ngerjain juniornya gitu menurut gue. Iya sih. Kalau kita kilas balik lagi ya,
Gue juga baru keinget itu. Emang zaman dulu itu tuh yang gue inget tuh ada beberapa sekolah yang culik-culikan, tau gak sih Bun? Ada. Sekolah nih, bukan Iya kampus ya? SMA iya iya. Karena kan Zaman dulu. waktu itu zaman gue SMA. Jadi ya sekolah laki-laki lah semua. Oke. Pokoknya kan kelas Oh, kalau 3. itu gue denger tuh kayaknya sekolah laki semua. Iya, kelas 3 SMA kan udah boleh bawa mobil kan. Sistemnya culik-culik tuh yang gue inget kalau zaman Terus? dulu. Nah itulah digebukin apa-apa gitu Setelah kan. itu, tapi ada nalar korban gak sih, Rin? Kalau zaman dulu sih kayak enggak Enggak ya. deh. Dan Kayaknya masih ada nalar untuk yang gue gak bisa ngelakuin lebih dari ini nih, gitu kali ya? mungkin gitu kan. Nah itu tuh yang gue inget ya, tambahan itu yang masa genjat-genjat. Terus kalau masalah ospek kuliah, gue tuh inget Lu jalanin gak sih? jalan harus kan. Ya which is ya kayak gitu. Gue kabur sih akhir-akhir. Untungnya lagi gue di ospek itu gue udah nitip sama Dona. Kakaknya Dona tuh Oh iya di situ senior ya kan, yang ngospek ya kan. Akhirnya gue dicari lah sama kakaknya Dona. Nah itu gue agak aman tuh, ada kakaknya Dona di situ. Tapi tetep suruh makan jengkol, pete, suruh kunyah. Ayo kunyah, makan, telen. Coba lihat gitu kan. Oh habis, oke, lewat gitu. Terus kalau itu masih masuk akal sih menurut gue. ya itu masih oke itu, kan. Terus jerit malam, gue tuh ke Sukabumi. Itu lucu juga tuh Bun, gue kena tuh Bun. Jadi gue nggak, jadi kan waktu gue di kuliah itu jerit malam itu gue melewati pos-pos. Misalkan gue kan 99, pos 98, pos 96, pos 97. Oh angkatannya ya. Ya, nah mungkin itu karena malam ya Bun, ya kan. Terus di hutan gitu kan, ya semi-semi hutan lah. Kita tuh nggak tahu ada yang masuk ke kelompok kita. Jadi, orang beneran? Beneran. Oh, iya, terus? Iyalah. Terus kita, gila ya angkatan 97 tuh galak banget deh si kakak itu ya. Enggak, dia ngeping. Ternyata dia anak 97 Bun. Oh Kita my nggak God. nge. Karena kita kan baru anak baru kan. Maksudnya belum begitu kenal sama angkatan gitu. Jadi kita tuh sampai nggak sadar ada anak ikut di dalam grup kita. Ternyata tuh senior. Terus kita ngomongin ternyata yang kita ngomongin temen-temennya dia juga. Habis gue di situ. Terus diapain? Jadi maki-maki lah gue. Ngomongin apa lu gini-gini. Udah teriak-teriak lah ya. Iya, itu gue bilang, waduh, gue bilang kejebak. Tapi yang gue rasain benar kata lo sih. Gue nggak tahu apa perbedaan. Maksudnya zaman dulu kok kayak masih ada ya pengalaman kita ya, gue nggak tahu pengalaman yang lain gitu ya. Tapi kalau pengalaman yang kita hadapin kan kayaknya mereka ngegencat tapi masih koridornya tuh kayak cuman teriak-teriakin, ngisengin, noyor, gitu ya kan. noyor. Tapi terus baju keketatan di gitu supaya tidak ketat. Cuman kalau yang sekarang kan kayaknya udah mulai kayaknya tuh udah hatred gitu loh, kayak nggak ada apa-apa tapi lu benci aja gitu sama tindakannya tuh udah mulai yang kriminal. Iya, kok itu sih yang masih dalam big question sih buat gue. Dan menyedihkan sih buat gue. Makanya apakah itu juga efek dari sosial media atau game atau film gitu kan? Ya. Kita nggak, soalnya kan waktu zaman kita kan terfilter yang film ditayangkan oleh TV dan kita gitu kan. Game apa Bun? Kita Nintendo, Atari, Pac-Man, Street Fighter, Dingdong gitu kan. Kita kan Mario Bros. Belum. Makanya gue berpikir apakah kekerasan ini berawal dari game-game. Sekarang game-game udah wow banget kan. Apa sih namanya tuh ya? Apa ya? Ada deh game apa tuh yang nggak boleh banget di ban itu, gue lupa deh. Yang berdarah-darah ya. Nggak yang kayak bukan apa ya? Ada deh. Tapi kan gini loh. Grand Theft Auto, GTA. Itu yang naik mobil ngerampok terus nembak-nembak. Oh iya gitu. gue tahu tuh. Dan maksud gue apakah berawal dari game sama film kan zaman sekarang tuh kayaknya nggak terfilter karena lo bisa milih kan. Ya, platformnya banyak banget. Nah, makanya gitu jadi apakah itu yang menjadi salah satu sumbernya nih anak-anak seperti ini gitu kan. Terus kan juga apa ya,
pergaulannya kali ya. Tapi pergaulan nggak juga sih. Sebenarnya gini loh, di zaman kita kan kita juga nonton film-film yang sebenarnya kita nggak boleh, tapi kita nonton sampai tengah malam gitu kan. Zaman dulu filmnya apa sih Bun? Kita Perang-perang ya, perang. Itu kan ada adegan juga lah. Maksudnya gini loh, kenapa dulu itu kita masih bisa lebih bijak untuk bilang ini kan nggak benar nih kayak gini. Kan sebetulnya anak remaja kan dia tahu ini nggak benar gitu. Menyakiti orang itu tidak benar, binatang aja nggak benar apalagi manusia gitu kan. Nah, gue itu waktu kuliah ospek nggak sampai selesai, karena buat gue nggak masuk akal disuruh nyebur ke kali depan Sahid. Gue nggak suka, maksud gue gini, itu kan kesehatan, menyangkut kesehatan gitu loh. Kalau sesuatu yang makanan yang bau atau gimana bikin enak ya udahlah ya gitu, tapi bersih gitu. Tapi kalau udah kayak gitu gue nggak setuju tuh kayak gitu. Lo skip ospek? Waktu itu gue akhirnya minjem jaket alma mater, ada temen gue punya temen di senior gitu, gue minjem. Makanya setahu gue kan gak ada yang boleh skip ospek. Nggak ketahuan gitu. Nah tapi setelah itu antara senior dan junior sih main-main aja, ya kan. Kecuali ada naksir-naksiran yang dipanggil, diajak kenalan ya udah biasa lah kayak gitu. Lebih aman lah. Iya lebih aman, iya. Nah tapi ya itu balik lagi segimana-gimananya berantemnya tuh nggak ada sih yang sampai lempar kursi ke kepala temennya, nggak ada yang gitu benar-benar loh. sampai melukai ya. Iya loh, gue tuh sampai ini anak-anak ini kenapa hati nuraninya nggak ada ya? Iya, makanya nggak ngerti. Itu masih kayak big question sih buat gue. Maksudnya efek-efeknya itu dari mana gitu loh. Apa ya? Gue nggak tahu juga apa dari efek dari keluarganya. Mereka melihat Itu ada faktor sih. makanya jadi nggak ngerti deh nih Bun. Maksudnya karena kan kejadian ini kan bukan dari golongan bawah aja kan. Kayaknya semua golongan nih. Ya kan, makanya jadi sumbernya nih dari mana udah masuk ke beberapa lapisan masyarakat kan, yang kita kaget kan, kok bisa anak SD, SMP, SMA, dan itu pun terjadi di daerah-daerah dan di kota-kota besar juga, ya kan, makanya jadi menurut gue ini kayak, tapi kalau misalnya dari keluarga ya, itu balik lagi ya Lin ya, angkatan kita itu bijak untuk menentukan ini baik atau tidak. Jadi kalau kita bilang orang tuanya mungkin kayak gitu gini. Banyak kok teman-teman gue yang orang tuanya kalau ngomong teriak-teriak kasar gitu. Ke ibunya juga gitu. Ke dia juga pernah mukul atau apa. Tapi tidak menjadikan dia begitu ke orang lain. Nah, itu yang gue balik lagi ya, mungkin klise ya. PMP ngerti butuh gak sih? Itu tuh PMP. Simple tapi kayaknya PPKN. PMP kita dulu. Kita PP ya? Pendidikan moral Pancasila. Jadi yang digali itu moralnya doang. Moral aja. Nggak ada. Kalau PPKN kan dicampur tuh. Ada apanya gitu ya. Kita tuh mau pendidikan moral Pancasila sampai kuliah tuh gue masih dapet. Gitu. Masih dapet tuh. Iya. Pendidikan Pancasila. Kuliah tuh apa gitu pendidikan beda Pancasila, ya. Iya. Walaupun isinya hafalan banget. Ujiannya juga gampang, lo hafal juga pasti lo lulus gitu. Tapi dengan lo menghafal, itu kan masuk ke otak lo. Dan itu membentuk karakter lo. Menurut gue kayak gitu. Menurut gue. Karena pendidikan moral Pancasila itu benar-benar hal kecil tuh dibahas. Dari yang misalnya, agama ini merayakan hari raya ini. Apa yang harus kamu lakukan? A. Cuek. B. Mengucapkan selamat. C. Yang kayak gitu-gitu. Yang benar kan mengucapkan selamat saat itu begitu. Kedua, di saat ada orang tua membawa banyak belanjaan. Apa yang kamu harus lakukan? A. Menolong. B. Acuh tak acuh gitu. Itu PMP ya? PMP. Kita tuh ada pelajaran budi pekerti gak sih? Budi pekerti beda lagi. Itu gak masuk nilai ujian. Gak ada ujiannya. Kalau PMP itu kan masuk gitu. Dari namanya Pancasila hafalan gitu. Jadi moral kita itu dibentuk oleh si Pancasila ini menurut gue. Makanya kalau emang mau tetap kayak gitu sih harus balik tuh. P4 juga bagus sih menurut gue. P4 tuh kuliah kan? Enggak, masih tiap masuk SMP K1, SMA ada ya P4 ya? Yang Penataran. Iya penataran, putih hitam. Yang kita kayak mau tidur. Iya. Itu semalaman bikin nemtek lah apa gitu kan. Iya. Terus dandanin macem-macem. Iya, dan penataran itu sebenarnya dengan kita hormat kepada senior bukan berarti kita menjadi budaknya senior ya. Iya. Itu juga bagus menurut gue gitu loh. Jadi mendidik
lo itu harus menghormati yang lebih tua, Ya, yang seperti itu, unggah-ungguhnya, yang mana tidak banyak gue temuin lagi di generasi sekarang. Oke, jadi menurut gue ya PMP itu adalah dasar yang membentuk generasi kita lebih bermoral. Ya juga Itu, sih. iya. Dalam hal ini ya, memperlakukan makhluk hidup. Ya. Sesama makhluk hidup gitu loh. Lo takut bahwa kita itu negara yang berkarakter dan bermoral yang baik gitu. Kan kita terkenalnya ramah, terkenalnya bangsa yang tahu sopan santun gitu. Kenapa jadi begini? Negara yang bergotong royong. Iya, bergotong royong, ya kan? Ya, ramah ya, benar-benar. Kenapa jadi seperti ini? Itu yang big question, benar kata Caroline, dan harusnya itu diselesaikan dan benar-benar jadi concernnya semua lapisan menurut gue. Makanya dari pengalaman gue ini, gue tuh nasehatin anak-anak gue. Betul, dari rumah nih ya, kita harus ke anak dulu. Jadi gue nasehatin gitu, dan kebetulan kan memang anak gue itu kan sekolah yang memang ada sekolah inklusinya, ya kan. Nah disitulah kadang terjadilah Bun, ya kan, terjadilah awalnya hanya iseng bercanda gitu kan. Nah itu gue kasih masukan di situ kan, maksudnya maksudnya bercanda yang bagus dan batasan-batasan dalam bercanda. Iya. Karena benar, ya jujur kan maksudnya anak-anak kita yang dari sekolah biasa tiba-tiba di mix dengan inklusi, ya kan. Muncullah itu Bun bercanda apa sih hal-hal yang awalnya bercanda kayak gitu-gitu kan. Nah, makanya dari yang dorong-dorongan, ya bukan dari iseng-iseng lah. Jadi serius, jadi yang ada ya makanya jadi di situ gue nasehatin lah anak gue, ya kan. Kalian tahu harus batasannya apa, menghormati orang, bagaimana. Kalau kalian digituin perasaan, maksudnya kalian harus balikin ke kamu sendiri, ke diri kamu digituin gimana sebenarnya gitu. Gue selalu kayak begitu. Kalian harus pikir panjang, apa yang kalian lakukan itu efeknya di orang itu akan lama. Contohnya gue kasih contoh, Momi, gue bilang, Momi diperlakukan begitu di SMA. Momi inget sampai sekarang. Ingat pasti. Ya kan, makanya Momi bisa ngomong ke kamu dan gue bisa ngomong di podcast ini gitu kan. Dan gue tahu nama-nama orang itu gue masih ingat. Mukanya gue masih ingat gitu. Makanya gue nasihat anak gue, lo mau diingat seperti itu. Iya, jangan diingat yang jeleknya gitu kan. Karena apa? Gue juga cerita sama temen gue. Waktu kuliah, adalah satu teman kita. Tiba-tiba dia satu fakultas nih sama yang gencat gue, ya kan. Terus teman kita ngomong, lu sekolah di situ ya? Sama dong kayak temen gue. Oh ya, temen lu siapa? Tapi temen gue adik kelas lu sih, gitu kan. Si Caroline gitu. Hah? Gitu kan. Udah nih. Terus akhirnya si temen kita ngomong lah ke gue kan. Gue sangkatan lo sama kakak kelas lo tuh. Terus gue bilang kan, dia gencat gue tahu. Gue ceritain lah gitu. Nah temen kita nyamperin kan. Oh lu gitu lo ya, SMA lu gencat-gencat temen gue lo ya, temen gue. Oh lu gitu mainnya. Gitu. Gimana? Kan tuh dulu, jangan inget-inget dong, tuh kan dulu, udah dong jangan inget. Nah jadi gue ceritain itu ke anak gue, ya kan. Gak enak kan dikenangnya begitu. Jadi gue bilang, enak gak lo dikenangnya kayak begitu? Karena hal kayak begitu, itu akan menempel selamanya gitu loh. Jadi lu sekarang pilihan lu mau dikenang seperti apa gitu kan. Makanya di masa SMA itu tuh gue juga bilang sama temen gue, sama anak gue juga. Gue kemarin abis ngerayain 25 tahun ya, reuni. Dan itu kita ngobrol, itu masa-masa SMA semua rata-rata masih inget loh. Ya kan? Ya kan? Karena kan kebetulan waktu zaman SMA gue itu kan Bun kelas 1, kelas 2 bareng 2 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 bareng. Enggak, kelas 3 IPA IPS ya. Penjurusan tuh kelas 2 kan? Kelas 3 kalau gue. Kelas 3 ya. Pokoknya intinya jadi kita itu dalam satu kelas itu hafal. Ingat dengan kejadian-kejadian. Bayangin udah 25 tahun reunian
apa masih inget Masih gitu inget kan? lah apa yang terjadi Apa di yang terjadi kelas kebodohan gitu ya. kebodohan Iya, kita. iya. Makanya gue bilang sama anak gue, jangan sekali-sekali ngebully, ngejat, terus iseng, awal-awalnya iseng Ngeledek-ledek, iya, ngeledek-ledek, iya. akhirnya keterusan. Jadi yang pihak sana pikirnya merasa diremehkan apa-apa. Jadinya gue bilang jangan bikin masalah deh. Kalian berbuat baik aja lah di sekolah gitu. Kalau emang orang ini nyebelin, jauhin gitu. Jadi hindari aja gitu loh. Tapi kalau sampai dia menyenggol lu secara personally gitu, oke lo hadapin. Tapi bener. secara bijak gue bilang Iya, gitu. iya. Jadi hindarinlah hal-hal yang emang apa ya, memicu bisa men-trigger lo melakukan hal-hal yang nggak ini karena Gini, terjadinya perundungan atau bully itu yang terjadi sekarang, either anaknya diem aja, dia tidak mau lapor oke lah, mungkin nggak digubris gitu, tapi melakukan suatu tindakan yang bisa menghentikan itu, jangan mau diperlakukan seperti itu terus, karena orang itu biasanya secara psikologis ya, di mana orang itu diam aja dia kan makin melakukan yang lebih parah gitu kan. Itu pertama. Kedua, benar kata lo, jangan melakukan hal bodoh kalau udah secara fisik tapi dia rame-rame. Nggak mungkin juga lo ngelawan mereka rame-rame gitu loh. Either lo pergi dulu gitu ya, melakukan sesuatu laporan atau segala macam. Jadi bukan berarti harus dilakukan kekerasan dengan kekerasan gitu kan. Nah, ada satu nih Lin. Orang tua temen tuh juga bisa ngebully lagi. Orang tua temen? Orang tua Contohnya? itu bisa ngebully temen. Jadi gue pernah ngalamin itu. Kita janjian nih, pulang sekolah kita ke toko kaset gitu. Gue udah nanya, lo udah bilang orang tua lo belum gitu, kita mau ke toko kaset pulang sekolah gitu. Oh udah bilang, ternyata dia gak bilang, bahwa gak berani. Pulang, udah agak sore dong. Orang tuanya menghadang dengan mencaci maki gue. Mencaci maki gue dengan kata-kata, oh lo kayak gini ya, nggak bagus anak gue temen sama lo, soalnya lo dari keluarga broken home. Oke. Dari situ gue mundur, gue nggak mau temenan sama anaknya, tapi anaknya tetap baik sama gue. Gitu loh. Jadi mungkin anaknya nggak enak, ya kan. Nah gue bener kata lo, itu kena ke mental sama gue. Gue tidak pernah lupa. Untungnya, nah itu lebih harus bijaknya di situ. Gue gak akan membenci teman gue, karena dia tetap baik sama gue dan gue tahu itu bukan maksudnya lu salah, lo gak mau mak lo gitu kan. Jadi gue yang kena gitu kan. Tapi gue tahu lu baik gitu. Tapi gue gak akan deket lagi sama lo daripada gue salah gitu kan. Kalau gue gitu. Akhirnya pas gue jadi SPG, datanglah adalah keluarga itu. Terus ibunya nyamperin gue, kamu gimana? Kamu ini ya, oh iya, ini ya gini. Nah, kalau udah kayak gitu, gue menganggap dia sebenarnya minta maaf sama gue. Pasti itu keinget. Nah, orang yang baik, di saat dia melukai hati orang, dia akan ingat terus. Nah, ya itu berarti gue menilai dia sebenarnya baik gitu. Cuma ya ini aja yang kita bahas tadi ya, emosi yang pengen dikeluarin. Dia marah sama anaknya, tapi semuanya kena gitu kan. Nah, itu yang kita sebagai orang tua juga harus menghindari supaya tidak menular ke anak kita gitu, yang sikap-sikap seperti itu. Untung teman gue bijak, gue juga bijak gitu, yang seperti itu. Jadi perundungan itu, bullying itu harus diputus mulai dari situ. Intinya sekarang kan juga sekolah-sekolah juga pada aware ya. Kalau menurut gue, dan sekarang udah jadi kayak ya hal sangat yang nasional lah, ya kan, sangat concern lah ini kan juga negara kita kan untuk bullying ini kan. Jadi menurut gue sekarang pun kalau gue lihat di sekolah anak gue itu juga sangat concern banget kok. Maksudnya kayak kalau lo ngerasa dibullying, lo lapor dan mereka sekolah tuh langsung menindaklanjuti. Itu benar, itu sekolah yang benar. Cuman kan yang terakhir yang anaknya sampai meninggal itu kan di saat anak yang lapor nggak digubris. Nah itu makanya. Itu tuh gue tanda tanya sih, sebel banget gue. Pokoknya pertama lo harus menyiapkan mental anak lo, ya kan? Kita nggak bisa menghindari anak untuk tidak ketemu orang-orang seperti itu. Jadi dari dalam keluarga pun kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita untuk menghadapi situasi bullying dan sebaliknya lah. Lo jangan ngebullying, efek-efeknya apa. Dan kalau emang lo ngerasa dibullying di sekolah, lo harus segera lapor ke guru atau ke orang tua. Pokoknya jangan diem gitu. Kalau gue sih intinya gitu sih. Ya sama, ya gue nggak tahu ya kalau pemerintahan harus ngapain ya.
Iya. Tapi pada akhirnya kayak di Australia kan ada keluar peraturan tuh, Lin. Iya, Di bawah 16 tahun tidak nggak boleh punya sosial sosial media media. Ya, itu gitu. bagus Itu mungkin juga. angka yang Iya, tapi bagus. ya gue nggak tahu ya dengan pemerintahan kita ya bagaimana mengatasinya, karena yang terjadi kan juga di sekolah yang di pelosok-pelosok juga terjadi Iya, kan. Nah, di kota situ. juga Nah, makanya. gitu kan. Nah, itu Dan dia. kadang setelah diusut-usut ya, kadang-kadang anak yang koar-koar dibully. Itu pembuli. Pertama, pembuli. Oh. Kedua, dia yang nyalain api gitu loh. Nah kan kalau kan gue bilang kan, kadang ada benernya juga kalau kita dididik ya untuk behaviornya sebagai anak baru masuk dengan ke yang senior, walaupun kita bukan jadi budak, bukan jadi yang apa ya selalu takut Ya, apa segala macam, ya. tapi nilai moral untuk Menghormati. attitude iya unggah-ungguhnya ada gitu. Kadang-kadang ya Iya, kita harus iya, ngasih iya. tahu anak yang seperti itu sih kalau Iya. dari gue. Ya. Nah, kan sekarang zaman digital ya. Jadi menurut gue faktornya nih kesimpulannya ya, perundungan zaman sekarang dan zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang tuh beda bentuk karena udah ada zaman digital. Oh iya. Ya, ketidaksetaraan dia. kekuasaan yang ada. Ya, benar-benar gitu loh. Sekarang bullying baru gue inget ya, bullying sekarang bukan hanya secara physically aja, secara media sosial lebih parah. Media sosial lebih yang parah. terjadi terakhir. Iya, iya. Ya kan? Ya, Hanya ya, ya. gara-gara gitu kan barangnya hilang, ngebully satu karyawan. Oh, yang itu. Itu bullying ya. Itu bullying loh. Lo menulis status di sosial media dengan lo tag orangnya dengan mencaci maki, lo bullying. Dan untungnya udah sekarang sebagian besar membaca itu tuh dengan bijak sih gitu, dengan menilai bahwa lu salah nulis kayak gini gitu loh. Ya. Karena kita nggak pernah tahu dampaknya terhadap orang itu yang kita mention gitu loh. Benar. Iya kan? Hanya gara-gara pengen nunjukin dia punya kuasa, dia punya apa ya? Punya level yang lebih tinggi bisa melakukan itu tuh nggak bener banget. Iya, yang kayak gitu. Jadi lebih bijak lagi dalam bersosial media. Dan media sosial itu pun gue juga mengajarkan ke anak gue, ya kan? Gue lebih prefer, tapi ya emang susah sih anak-anak. Nggak mungkin juga kan, gue nggak ngizinin anak-anak itu nggak punya media sosial gitu. Cuman gue cuma bilang sama dia, hati-hati dalam berkata. Soalnya kan anak-anak sekarang kan apa ya, netizen itu kan juga salah satunya ya, itu kan yang membuli kan sebenarnya kan. Makanya, iya benar. Iya, makanya ngejudge itu. Makanya gue bilang sama anak-anak gitu kan, perjanjiannya lu boleh punya media sosial gitu, tapi tidak ada apa ya, intinya lu nggak boleh mengkomen-komen yang emang nggak layak untuk ditaruh di dalam platform itulah, maksud gue mencela atau apa gitu. Kalau emang makanya gue selalu bilang sama anak-anak, makanya kan media sosial itu ada batasan umurnya kan, karena dia harus bijak kan menggunakan media sosial itu. Nah, kadang-kadang kan kayak apa ya, anak-anak SMA itu kan kadang suka foto itu kan ya tampilannya cantik apa gimana, terus ada yang jealous, terus komen di bawah, terus ada yang screenshot dikirim ke grup, dibikin gosip, tuh ada kayak begitu-begitu. Nah, makanya jadi senjata untuk jadi bahan gibah. makanya jadi gue bilang sama anak gue bilang, lo kalau emang udah main media sosial sekarang tuh sistem caranya memang begitu kan. Jadi ya lu sekarang mau posting, mau apa-apa, mau komen, ya yang baik-baik aja deh gitu. Karena sistemnya sekarang screenshot, ya kan? Terus di-viralin, ditaruh di grup, di-share gini-gini. Makanya gue bilang, even komen ya, yang komen yang lu butuh effort untuk ngeklik, terus ada ini, si ini komen ini, di screenshot gitu ya. Dan itu juga berlaku, bullying itu juga di WhatsApp grup juga ada. Iya, asli. Kan bullying bukan cuma fisik, tapi kan verbal dan tulisan gitu kan. Pokoknya sekarang gue juga, pokoknya gue udah bilang, pokoknya lebih-lebih kalau di WhatsApp grup ya, anak-anak sekarang tuh kan ngomongnya udah disensor semua. Makanya gue udah bilang sama anak, pokoknya hati-hati aja. Ya maksudnya kalian menikmati masa SMA, cuman ingat ada batasannya. Sekarang tuh semua tuh
Ya gitulah sistemnya, di screenshot lah apa yang lo omongin, terus habis itu, nanti di-share lah ke grup lain-lain, kan pokoknya hati-hatilah gitu deh, jangan membuat masalah adekku. Iya, iya, karena jejak digital itu kan nggak hilang. Nggak hilang. Ya, kayak yang kasus kemarin kan kasihan juga jadinya karena tulisan dia yang cuman kayak gitu untuk nyari barangnya, terus dia jadi dihujat satu Indonesia dan nggak akan hilang gitu. Itu kasus gila banget gitu kan. Malunya kayak apa dengan tetangga sebelah lo, keluarga lo gitu. Jadi harus lebih dipikir lagi karena kita menjadi contoh generasi-generasi di bawah kita. Apa yang kita tulis, apa yang kita posting, gitu, apa yang kita omongin, gitu. Itu memutus tali perundungan, bullying, gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak sih, itu Nggak aja. ya. Semoga episode ini berguna. Ya, ini episode cicat-cicat sore. Ya, karena sebenarnya ini udah pengen kita bahas ya Lini. Iya. Pengen banget deh gitu bahas bullying, tapi gimana ya gitu. Ya kira yaudah deh kita bahas dalam obrolan emak lah ya. Apa yang kita sih di sini nggak mau kayak tidak menggurui juga nggak mau sok pinter juga. Kita tidak masih, juga mau menjelekkan orang, tidak. Tapi apa yang terjadi sekeliling kita itu bisa menjadi pelajaran gitu. Oke, thank you udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa follow sosmed kita. Insya Allah ya. Semoga minggu depan teman kita Nadia bisa ikut. Iya, cepat sehat ya Nad. Ya udah, bye. Emang siapa